Aku terharu banget, Bang. Luar biasa, Bang. Aduh, pengalaman Abang ini luar biasa banget. Saya terharu, saya mau nangis loh, Bang. Aduh, ini kayak macam apa ya? Kayak zaman perang dulu, terus baru merdeka, itulah rasanya seperti itu. Abang berkaca-kaca loh, Bang. Kita kan makhluk Tuhan. Iya. Kita percaya dalam ajaran kita bahwa waktu itu sebetulnya singkat. Coba Mbak perhatikan, 36 tahun. Iya. Singkat sekali. Betul. Ingatan kita aja masih sangat tajam dengan semua perjalanan itu. Dari mulai tadi berdinas di Timur Timur, di Papua, masih muda-muda seperti itu. Sekarang kita sudah menua, the soldier of fortune. Iya, sesuai dengan background songnya ya. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini Pojok Tentara kedatangan tamu, tokoh artis tahun 80-an, 90-an, legendaris. Kita sambut aja ya, Mbak Hetty Sunjaya. Halo Mbak, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sehat ya? Alhamdulillah. Deg-degan kalau dipanggil sama beliau nih, deg-degan. Jauh dari mana tadi datangnya nih? Aku dari Kota Bekasi. Bekasi ya. Ke Tangerang ini berapa jam itu ya? Ujung sama ujung kurang lebih 1 jam, tapi tadi lancar sih. Kalau biasanya sih kalau dari Bekasi ke Tangerang tuh kadang-kadang sampai 2 jam 3 jam karena di tol itu padat. Tapi tadi karena yang manggil beliau jadi dikasih lancar tuh, Bang. Alhamdulillah. Sahabat, kami bertemu dalam satu event lomba cipta lagu ya Mbak ya? Betul. Hampir 2 bulan lah aku ngantor di Kodam. Di Kodam ya. Lomba cipta lagu Nusantara. Betul. Yang diselenggarakan oleh Pangdam Jaya Jayakarta, Maijen TNI Muhammad Hasan ya. Betul. Luar biasa beliau itu apanya ya? Gagasannya bagus, gagasan terus juga kebinekaannya ya. Memberikan inspirasi untuk para pencipta lagu. Ya. Jadi di situ juga pencipta lagunya multi. Ada pencipta lagu pop, dangdut, klasik, daerah, dan itu terkumpul 300 kurang lebih 300 lebih itu ini 303 ya. Lagu terkumpul dari Sabang sampai Merauke ya. Betul. Jadi diambil 50, 30, 10. Ternyata yang 10 itu yang terbaik dari yang baik. Luar biasa. Dan waktu itu beliau menyampaikan ya. Ya. Maijen TNI Muhammad Hasan mengatakan kepada kita ya, panitia ya. Betul. Sudah saatnya anak-anak bangsa ini, terutama musisi-musisi itu menciptakan lagu yang bernuansa nasional ya, kebangsaan ya. Betul. Bukan tidak perlu lagu-lagu yang apa namanya melankolis ya, boleh saja. Tapi jangan itu melulu gitu ya. Iya betul. Jadi harus mengerti akan kemerdekaan. Ya. Karena kan anak-anak sekarang kan tidak tahu kemerdekaan itu harus seperti apa. Karena kan banyaklah anak-anak sekarang ini yang lebih ke menjurus itu yang lebih ada aneh-aneh atau apa. Kan kalau mereka diberikan satu prestasi atau profesi sebagai pencipta lagu, mereka inspirasinya banyak. Gitu loh. Juara satunya itu kalau nggak salah dari mana ya? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, ya. Pengabdian. Dari Jawa Tengah tuh Cilacap ya kalau nggak salah. Bukan, dari apa? Purwokerto, tengah-tengah Purwokerto Cilacap tuh apa ya? Ya. Oh yang ada Batu Raden tuh apa ya? Lupa aku. Ya, nanti kita carilah. Cari ya. Kalau mikir itu lagunya Pengabdian tuh. Cakep itu lagunya. Sampai Pangdam itu terenyuh dengan lagu ya, itu. Merinding. Beliau merinding, beliau juga benar-benar luar biasa. Dan beliau juga memang menilai itu yang ini pasti dapat gitu. Yang nomor 2-nya itu Indonesia Hebat. Indonesia Hebat. Indonesia Hebat. Anak sini nih, daerah Tangerang. Gitu ya. Anak-anak Tangerang luar biasa. Masih SMA kalau nggak salah. Mbak, kita sambil minum, Mbak. Ya. Sahabat, beliau ini dulu penyanyi
tahun 90-an, lagu yang hit yang dibawakan oleh Mbak Hetty Sunjaya ini, kalau nggak salah, Aku Bukan Hidangan ya. Abang pernah tahu nggak lagu itu? Oh itu viral di tahunnya itu. Tahun 90-an itu, Abang lagi di mana tuh bang? saya masih bujangan-bujangan, tapi udah perwira itu. Oh masya Allah. 90, 91 gitu. Lagu Aku Bukan Hidangan itu lahir tahun 92. 92 ya. 92. Kalau nggak salah lagunya masih hafal nggak? Coba satu bait. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan. Terus kalau mau makan silahkan, kalau mau minum silahkan. Nah minum dulu lah, minum. Itu lagunya kayak begitu. Aku Bukan Hidangan. Siapa yang ciptakan deh? Almarhum Fazal Dak. Beliau itu memberikan satu lagu. Itu kalau nggak salah sebaya dengan lagu-lagu yang cantiknya pacarku, yang gitu-gitu itu tuh. Satu tahun Satu tuh. tempo dengan itu ya. Temponya sama. Waktu itu kan lagu-lagu remix. Ya. Zaman tahun 92 itu memang lagi boomingnya lagu remix. Dan saya pernah menghina lagu itu bang. Sebenarnya jadi waktu itu almarhum Fazal Dat itu yang menciptakan pernah memberikan lagu itu, ini coba nih lagu hafalin katanya. Lagu apaan bang? Ini Aku Bukan Hidangan. Aduh ngapain sih lagu Aku Bukan Hidangan, gak ada yang judul lain, aku bilang gitu. Aduh lu ntar nih viral nih lagu nih, ngetop nih, lu percaya sama gua deh, dia bilang begitu bang. Enggak males lagunya kayak gini, aku bilang. Aku Bukan Hidangan, gak ada yang lain judulnya. Betul bang, ternyata itu lagu booming, alhamdulillah. Dan memang lagu itu mbak, misteri mbak. Betul. Kita bikin yang judulnya begini, kita pikir sudah hebat. Ternyata biasa-biasa. Ada orang yang bikin judulnya tergesa-gesa, atau yang syairnya biasa-biasa, liriknya iramanya biasa, genrenya, tahu dia kaget juga, kok bisa meledak. Itu tadi yang abang bilang misteri itu, kadang-kadang kita membuat satu lagu, lirik lagu yang kita hati-hati, notasi hati-hati, lirik hati-hati, ternyata itu nggak mengangkat. Tapi judul yang, contoh tadi lah, Aku Bukan Hidangan apa sih gitu kan? Kok Aku Bukan Hidangan gitu loh. Terus sair-sairnya juga kalau mau makan silahkan, kalau mau minum ini masak apa-apa gitu kadang-kadang. Tapi ya itu tadi, kalau udah lagu sairnya asal-asalan itu yang bisa diterima gitu. Ya, artinya misteri lah itu. Ya, betul. Ya, pas kena di timingnya, kondisi psikologis masyarakat pada waktu itu, pas pula keadaan waktu itu sedang cocok dengan lirik-lirik lagu seperti itu. Kalau narasi-narasi seperti itu kena di hati masyarakat. Memang pas zamannya saat itu keluarnya remix begitu. Sekarang apa aktivitasnya? Aku masih tetap kayak abang lah, konten YouTube, terus bikin lagu-lagu. Aku juga terinspirasi dari pencipta lagu yang lain, jadi aku multi, tidak tetap berkarya di musik ya? Masih menyanyi ya? Masih, off airnya masih, terus on airnya masih, terus juga nyiptain lagu masih, terus kadang-kadang lagu saya juga dibawakan sama artis yang lain, ya bangga aja. Jadi saya tuh sekarang disebutnya jadi pencipta lagu, bukan penyanyi lagi. Masih belajar bang. Ya sabar begitu ya. harus multi talenta lah bang. Ya, jadi beliau ini jadi zaman itu zamannya Totop itu dengan siapa kira-kira, Mbak Dewi Yul itu ya? Enggak, Mbak Dewi Yul lebih senior. Senior ya. Kalau aku barengannya Evi Tamala ya. Evi Tamala lebih dulu. Jadi aku barengnya sama, kalau dangdut ya, mungkin abang tahu Mirnawati Dewi, Mega Mustika, itu barengan aku. Tommy Ali kalau penyanyi cowoknya, Irfan Mansur tuh barengan aku. Intan Ali itu barengan aku. Walaupun Intan Ali udah agak-agak duluan. Masih senior saya disebutnya karena beliau itu duluan. Karena saya itu dulu kan pop. Dulu itu lahir aku penyanyi pop. Di pop itu aku tidak terlalu yang gimana, ternyata aku beralih ke dangdut
baru dapat nama Hetty Sunjaya di situ. Terus dikontrak sama Jepang juga, Bang. Nah, bangganya aku dikontrak sama Jepang, keluar lagu itu Kopi Dangdut. Nah, itu Kopi Dangdut itu duet sama Fahmi Sahab. Dan aku itu dikontrak sama produser Jepang langsung, dan aku bolak-balik Jakarta. Itu Mbak juga yang bawakan Kopi Dangdut ya? Iya. Aku duet satu album dengan Fahmi Sahab. Kalau ku pandang kerli bintang dan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Jadi Kopi Dangdut itu enggak viral di Indonesia, tapi di Jepang lebih viral dan di Asia lebih viral karena produser aku yang di Jepang itu mengontrak artis Asia. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Tuh kita di situ. Jadi gitu, sahabat. Artinya musisi itu tidak pernah berhenti berkarya. Ya. Dan fisiknya boleh menua, tapi pikiran dan hatinya tetap muda. Betul. Mengikuti perkembangan zaman, up to date ya. Ya, up to date. Jadi tidak ada kata terlambat. Walaupun kita umur sudah kepala 5, tapi yang namanya prestasi, jiwa kita tetap jiwa muda. Dan musisi itu, Mbak, itu petarung loh. Iya, betul. Petarung yang humanis. Petarung humanis artinya dia bersaing dengan pihak lain, dengan siapapun, tapi dia tidak membunuh. Betul. Dia saling mendukung. Ya. Ketika lawan saingannya ini butuh lagu, mentok, nggak bisa bikin lagu, kita yang bikin lagu, dia. Kita membantu. Kita membantu dan dia punya saling bahu membahu, saling membantu. Tidak ada kata saingan. Kalau bisa ya kita memberikan semangat untuk teman kita. Jadi itu disebutnya seniman yang sejati tanpa ada kata sakit hati. Dan musisi itu petarung humanis dan dia tidak boleh egois. Betul. Artinya itulah saling tidak boleh saling membunuh. Terus ini laguku tak boleh dibawa ke sana. Lagu dia kita tidak haram membawanya. Padahal sesama musisi itu sebetulnya keluarga. Gitu ya. Ada sih yang seperti itu, tapi tidak banyak, 1-2 lah. Cuman kan itu mungkin masa transisi mereka. Gitu. Mudah-mudahan semua seniman Indonesia hatinya tulus semua dan tidak ada bersaing, saingannya dengan saingan yang baik. Gitu. Aku punya lagunya itu. Apa tuh? Musisi tak pernah egois. Musisi petarung humanis. Ada lagunya yang aku bikin itu. Oh, mantap. Kan pernah kita tapi aku monitor abang ya. Monitor abang ini luar biasa. Jadi disiplinnya abang aku salut. Sekarang prestasi menambah lagi sebagai pencipta lagu. Wah, keren. Lagu-lagunya tuh keren-keren. Blues, rock and roll. Saya belum nyampe ke situ, Bang. Saya masih sekitar. Ada gitar. Biar kita perdengarkan sedikit bait dari yang utama itu. Bait dari musisi petarung humanis ya. Judulnya apa, Bang? Musisi petarung humanis. Ini kita masuk di apanya ya, refnya. Musisi berpikir yang kritis, musisi tak pernah egois, petarung yang humanis. Musisi berpikir yang kritis, musisi tak pernah egois, petarung yang humanis. Itu baitnya, satu bait. Apa yang terakhir ya? Keren. Oke, sahabat, kita break dulu. Berikutnya mungkin Mbak Hetty Sunjaya ini pasti akan banyak bertanya juga untuk saya. Asik, gantian. Kita ngopi dulu ya. Siap. Sahabat Pojok Tentara, sesi kedua ini mungkin
Mbak Heti Sunjaya ini yang akan bertanya-tanya banyak ini. Saya udah tanya banyak tadi sama Mbak ya. Sekarang Mbak mau tanya apa nih? Aduh, enggak. Gini Bang, Ya, aku dengar kabar. ya, Betul apa enggak sih, Abang itu udah purna? ya. Saya baru selesai purna tugas ya, baru selesai dari semua kegiatan dinas per 1 Januari 2024. Tapi serasa Abang masih tugas aja deh. Ya, ya masih besar ya energi ya. Semangat juangnya masih gitu loh Bang. Tapi gini Mbak, bagi seorang militer ya, terutama para perwira lulusan akademi militer ya, karena rata-rata lulusan akademi militer kan dia perwiranya itu kan usianya muda. Ketika dia purna bakti pun masih dalam usia yang masih cukup produktif ya. Jadi ketika perwira mantan akademi militer atau akademi kepolisian, akabri lah, gitu, pensiun, dia sebetulnya bukan telah selesai segala-galanya. Oh gitu ya. Jadi dia sedang berada ke satu tempat persiapan menuju ke titik serang. Apa yang dia serang? Sasaran baru di luar kemiliteran dalam kerangka berbakti kepada negara dan bangsa lagi di tempat yang lain. Oh, itu adaptasi lagi nggak Bang? Kayak gitu? Apanya? Adaptasi lagi nggak kalau masuk ke... Ada pasti lagi. Dan sesuai dengan passion dia. Kalau dia selesai dari baktinya dari militer, dia punya passion di perkebunan, dia mulai mengembangkan perikanan. Keren. Ada yang di bidang konstruksi, ada yang di bidang olahraga, walaupun dia sudah tidak berolahraga, itu lagi maksudnya. Tapi dia memanage olahraga. Ada di bidang musik, sesuai dengan passion dia. Terus untuk Abang ke depannya itu udah ada yang dituju? Apanya? Sudah ada yang dituju sudah? Sudah ada yang dituju? Ya, tentu semua orang-orang yang akan masuk purna itu jauh dari di belakang hari itu dia sudah merancang apa yang akan dia kerjakan setelah tidak lagi menjadi anggota militer prajurit. Gitu. Terus nih yang aku mau tanya ini, selama 36 tahun pengabdian sebagai prajurit TNI. Dari mana Mbak tahu aku 36 tahun? Pokoknya aku kan selalu monitor Abang nih. Karena aku selalu melihat pojok tentara, teladan Nusantara. Jadi aku tuh mengikuti. Oh, nanti kalau misalkan Bang Amri di YouTube ada gini, aku baca tuh. Oh, ini gini, dari gini. Sampai dari lagunya yang A, B, C itu aku nonton terus. Ya, jadi 36 tahun itu saya tamat SMA kan 85 ya. 85, angkatan 85. Angkatan 85 tamat sekolah SMA, SMA Negeri 1 Medan. Oh. Di Medan, Mbak. Loh, Abang kan orang Sumatera Barat. Ya, tapi Padang kan? kita keluarga dari sana, bapak ya dari sana semua. Tapi sekolah kita di Medan. Dibesarkan di Medan karena orang tua dulu kerja di Medan. Oke. Dan masuk sekolah di sana, anak tamat 85 itu dari SMA Negeri 1 Medan, mendaftar akabri. Alhamdulillah 1 kali pendaftaran itu kita seleksi lulus selama 3 tahun, selesainya 88. Nah 88 sekarang baru selesai finish tahun 2004. 2004. Ya, 36, berarti Mbak betul 36 tahun. Betul kan? Berarti saya baca nih, kalau angkatan 85, kalau udah nih, sekarang kan Abang kan pangkat terakhir dari itu kan apa, Irjen ya Bang? Brigadir Jenderal. Betul. Brigjen TNI. Pengennya kalau aku sih doanya pengennya Abang jangan purna dulu gitu loh. Karena Abang tuh selalu dalam semuanya komitmennya oke. Dalam waktu juga oke, semuanya oke. Aku juga ikut sifat Abang aku ambil, aku curi dari segi waktu, terus prestasi Abang, aku tuh ngikutin loh Bang. Memanage waktu maksudnya. Iya, itu keren banget. Terus Bang, pertama Abang tugas itu di mana Bang? Panjang lah. Panjang ceritanya. Dari di Manado lah tugasnya. Ya selama 36 tahun tuh panjang sekali cerita itu. Kalau
mau kita gambarkan itu bisa Bisa berapa tebal berjam-jam bukunya, ya. Bang? Oh, gitu ya. Tapi saya punya apanya, journey-nya. Ah, Mau dengar, mau lihat? aku mau nonton. Biar lebih wah Ya. gimana lebih. Ini aku bisa nangis nih Bang kalau begini. Jadi- Perjalanan 36 tahun. 36 tahun itu, kalau orang menulis buku itu mungkin sudah berjilid-jilid ya. Pasti udah apa? Biografi dia ya. Ya jilid A, B, C dan sampai Z ya. Journey militernya gitu ya. Hmm. Kemudian kalau dia bercerita bisa berjam-jam nggak putus-putus gitu. Cuman ada lagi loh Bang, selain Manado itu yang aku kebanyakan ya kalau dari angkatan itu kalau ada satu kota ya, satu daerah yang mungkin kalau anggota dari kayak Polri atau tentara atau apapun kalau udah ke satu daerah ini katanya ditakutin ya, takut katanya ya. Kayak macam tim-tim gitu. Sebetulnya tidak, itu kan dari kacamata non militer ya, non prajurit. Bagi prajurit seorang anggota militer itu hal yang keniscayaan bahwa dia akan pergi ke situ bertugas dan ya kalau memang situasinya harus dia mempertahankan diri, dia bertempur di situ. Oke. Dan Abang pernah di tim-tim kan Bang? Pernah. Oh my God. Pernah juga di Papua. Papua juga. Pernah di seluruh Indonesia lah. Pernah di Aceh, Sumatera Utara, kemudian Bandung ya. pernah juga di Jawa Barat. Bandung kan? Kita dengarkan, kita lihat dulu aja, simak dulu apanya ya, journey-nya ya. Journey-nya, oke. Nanti Lebih kita akurat bincang ya? di situ aja. Oke, lebih akurat. Ya. Tapi ini singkatnya atau memang perjalanannya? Perjalanannya lengkap 36 tahun. Tapi ya, kita bikin journey-nya mungkin durasi 2 menitan ya, 3 menitan. Oke. Nah, nanti dari situlah kita mungkin Siap. banyak perbincangan di situ. Siapa tahu ada keteladanan. Ya, siap. Oke. Gitu, sahabat ya. Dan mudah-mudahan ada keteladanan untuk para generasi muda yang ingin masuk Ya, betul. menjadi anggota prajurit ya. Inspirasi juga. Dan kepada prajurit juga yang masih berdinas sekarang, kita lihat dulu tayangan Journey Military Brigjen TNI Amrijar ya. Oke. Oke.
Selamat tinggal sahabat, lanjutkan perjuangan. Duh, Bang, aku terharu banget, Bang. Luar biasa, Bang. Aduh, pengalaman Abang ini luar biasa banget. Saya terharu, saya mau nangis loh, Bang. Aduh, ini kayak macam apa ya? Kayak zaman perang dulu, terus baru merdeka, itulah rasanya seperti itu. Abang berkaca-kaca loh, Bang. Ya. Luar Artinya biasa. begini, ya, kita kan makhluk Tuhan. Ya, Kita percaya dalam ajaran kita bahwa waktu itu sebetulnya singkat. Coba Mbak perhatikan, 36 tahun. ya, Singkat sekali. betul. Ingatan kita aja masih sangat tajam dengan semua perjalanan itu. Dari mulai tadi berdinas di Timur Timur, di Papua, masih muda-muda seperti itu. Sekarang kita sudah menua, the soldier of fortune. Ya, sesuai dengan background songnya ya. Ya, Dan ini bertanya apa? luar biasa loh ini. Ya. Dari backgroundnya juga kayak sedih deh gitu. Terus Bang, ceritain dong operasi waktu di tim-tim itu seperti apa? Biar sahabat tahu Bang. Ya, Timur Timur itu kan dulu awalnya kan Timur Portugis. Oke. Tahun 75 ke bawah itu bukan bagian dari Indonesia. Oh, Itu bagian dari Portugis, maka namanya dulu Timor Portugis. oh Timor ya. Sejak keputusan politik di sana dan keinginan masyarakat dalam konferensi Balibo gitu ya. Artinya mereka menginginkan integrasi dengan kita pada waktu itu, maka kita berintegrasi dan pecahlah waktu itu operasi pertama di sana itu, pendahulu kita lah. Oke. Tahun 75 untuk membela keinginan rakyat di sana untuk bergabung kepada NKRI dan berhasillah tahun 75 itu kita bukan kita rebut tapi kita integrasi dengan dia. Nah, selama perjalanan berintegrasi itu tentu ada pro dan kontra, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kita bicara dalam negeri saja. Selama sekian waktu kelompok-kelompok tertentu militansi mereka pada waktu itu tetap menginginkan bukan bersatu lagi dengan Portugis tapi menginginkan merdeka. Jadi ada kelompok politik di sana namanya Apodeti, ada yang Fretilin. Oh, Fretilin ya. Ya kayak kita bilang partai-partai lah. Nah yang Apodeti itu sekelompok masyarakat, golongan masyarakat yang menginginkan berintegrasi dengan kita. Sementara Fretilin mau merdeka sendiri. Setelah lepas dari dari Portugis tadi, itu. Kemudian itulah yang mereka perjuangkan kemerdekaannya dan pada akhirnya memang tercapai, dia merdeka juga sekarang. Betul. Tapi sebelum merdeka dia itu, kita ambil di range waktu mulai dari berintegrasi dengan kita sampai dia merdeka kembali. Itu sekitar 26 tahun lah, 25-26 tahunan itu. Terjadilah tentunya di situ kondisi yang apa ya kalau kita bilang banyak terjadi pertempuran tentunya karena berapa lama Abang militer di akan tim tuh? Berapa lama Abang tugas di tim-tim? Dalam 26 tahun itu saya kebagian yang 1 tahun di tahun 89, 90, kemudian kembali lagi tahun 94, 95. Jadi 2 kali saya penugasan. 2 kali ke tugas di tim-tim. Ya. Terus dengan Papua macam mana tuh Bang? Kalau Papua itu lain lagi. Kita kembali dulu ke Timur Timur ya. Oh masih di tim-tim ya. Timur Timur itu karena yang apa ya kita hadapi adalah kelompok-kelompok militan yang betul-betul dia terlatih di zaman waktu dia bersama-sama Portugis ya. Kita akui memang
perlawanan sengit lah mereka di sana, dan tidak sedikit juga jatuh korban, baik di pihak kita maupun di pihak dia. Satu hal yang paling kita berkesan di sana itu, terutama kalau melihat pasukan tetangga, kawan-kawan kita di sebelah yang jatuh korban, di pihak kita anak buah kita yang juga jatuh korban, itu menjadi satu ingatan yang tidak bisa Pasti itu Bang. tidak bisa lepas sampai sekarang. Pengalaman yang luar biasa itu ya. Gitu. Jadi begitulah kerasnya kehidupan di zaman kita muda-mudanya dulu. Itu masih perwira remaja itu. Masih umur, kalau saya kelahiran 65, itu tahun 89, berarti 24 tahun. Oh, 24 tahun lagi sedang-sedangnya, wah. Ya, masih kejar mengejar lah. Fresh. Larinya masih kuat. Dan reuninya kita, angkatan Akademi Militer 88, reuninya kita di situ karena sebagian besar kita bersama teman-teman kita yang berdinas di seluruh Indonesia secara reuni langsung organik, ya ketemunya di situ. Penugasan itu kan semua ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, didatangkan ke Timur Timur. Kita ketemu di situ semacam reuni lah, begitu. Nah, itulah dulu. Keren. Nah, kalau yang di Papua, itu saya di sana berdinas tahun 97. 97. Waktu itu ada operasi Raja Wali ya. Operasi Raja Wali. Pada waktu itu diprakarsai oleh Brigadir Jenderal TNI Prabowo ya, yang sekarang beliau menjadi calon presiden ya. Paslon. Tapi kita jangan kampanye di sini ya. Tapi apakah ini udah kampanye? Enggak. Nah, itu kan abang kan sejarah ya. Waktu itu kan komandannya beliau. Ya, artinya gini. Satuan Tugas Raja Wali ini adalah bentukan dari beliau pada waktu itu melihat keadaan dan situasi di sana, baik di Papua maupun di Timur Timur. Diperlukan adalah reorganisasi satuan yang akan bertugas di situ untuk menyelesaikan secara operasi tempur ya. Dari beliau membentuk itu hanya 3 periode, Mbak. Satu periode itu tahun 96, satu periode lagi tahun 97, satu periode tahun 98. Habis itu, udah nggak ada lagi Raja Wali itu. Itu dari seluruh Indonesia. Hanya diambil satu kodam itu 1 kompi saja. Jadi hanya 13 kompi satu kali berangkat. Yang dulunya sebelum itu pasukan yang dikerahkan ke situ bisa sampai 18 batalion, sampai 20-an batalion. Oleh beliau kecil, ramping, efisien, namun efektif. Ya. Jadi kecil tapi efisien, efektif. Dan hasilnya berlipat-lipat kali ganda dari yang jauh sebelumnya di belakang itu. Kita akui itu. Dan itulah pengalaman kita di operasi Raja Wali. Dan termasuk juga sebelum itu ada operasi pembebasan sandera di Mapenduma, di Puncak Jaya. Itu. Puncak Jaya ya. Ya. Luar biasa. Terus Bang, aku mau nanya lagi nih Bang. Sebagai komandan nih Bang ya, apa kesan-kesannya saat Abang nih memimpin? Ya. Nah, jadi sahabat pengen tahu juga nih. Ya, semua komandan itu sama. Dan siapapun sama, masa kapanpun sama. Artinya dia akan mengalami semacam kondisi kejiwaan dari anak buah yang dihadapinya. Baik dalam keadaan damai di daerah home-base-nya maupun di daerah penugasan, dalam hal ini di daerah operasi. Nah, tergantung bagaimana
seorang komandan ini melihat. Nah, kesan-kesan saya selama menjadi komandan ya, kalau kita lihat terutama di daerah operasi ya, bagaimana kita seorang bujangan ya, perwira remaja, sementara prajurit yang kita bawa ini adalah orang-orang yang sudah berkeluarga, tentu berbeda permasalahannya. Iya. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa dan harus tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena kita merasa jangan kita samakan, wah kita nggak ada beban, kita jangan. Padahal dia punya pikiran, ada anaknya yang dia tinggalkan, ada istrinya dan sebagainya. Nah disitulah saya terkesan ya. Apalagi kalau ada prajurit yang gugur gitu, kita nggak tahu mau bilang apa kepada orang tuanya. Ke keluarganya ya. Nah, seolah-olah kita ya berhutang lah gitu kepada anak-anaknya gitu, kira-kira seperti itu. Tapi alhamdulillah selama saya membawa prajurit itu 3 kali ke daerah operasi itu, alhamdulillah tidak ada yang gugur di lapangan. Masya Allah. Baik yang di Timur 2 kali maupun operasi Raja Wali di Papua selama 16 bulan di sana. Saya bawa itu 125 orang, saya dan Ki. Alhamdulillah kembali 125 orang. Dengan karakter yang berbeda. Ya, dengan karakter yang berbeda-beda. Terus Abang bisa membedakan nggak, misalkan tuh karakternya prajurit A, B, C itu gimana cara? Pada awalnya memang susah, nggak bisa. Namanya kita juga nggak bohong itu kalau ada yang bilang, wah apalagi biasalah orang-orang yang ini kan, wah saya gampang untuk memimpin orang, tinggal tunjuk begini, tinggal begini. Ya mungkin, apalagi kita seorang. Setiap wilayah ya Bang. Iya. Setiap wilayah pasti berbeda ya Bang. Perlu adaptasi. Iya betul. Kita harus berdiam dulu, melihat dulu. Yang membedakan tuh apa Bang? Kira-kira apa yang membedakan tuh? Tentu tipologi daerah dia ya. Tipologi adat istiadat yang dia bawa dari kampungnya, dari daerahnya dia. Di tempat saya, katakanlah waktu saya komandan kompi ya, di 712 Manado ya. Di situ ada orang Jawanya, 125 orang itu yang saya bawa. Ya, yang saya bawa operasi ya, tapi kalau yang di home base-nya sesuai top roy-nya itu jumlahnya 146. Tapi di bawah operasi 125 ada orang Jawanya, ada orang Kalimantannya, ada juga orang Acehnya, ada orang Minahasa sendiri. Tentu kita tidak bisa samakan. Memang secara secara umum mereka adalah TNI. Betul. TNI itu kan nasional, tapi kita tetap memperhatikan karakter tipologi dari adat istiadat yang dia bawa dari daerah dia. Tentu beda memimpin orang Jawa dengan memimpin orang Bugis. Oh ya. Orang Makassar. Beda dengan kita memimpin orang Ambon. Gak bisa kita sama-samakan. Sesuai dengan adat ya, tradisinya ya Bang. Dengan orang Sumatera, Batak misalnya. Bagi orang-orang Sumatera berbicara agak keras itu biasa. Biasa, karena hari-hari memang begitu. Bahkan itu adalah bahasa pergaulan sehari-hari ya, semacam marah, padahal itu adalah bahasa-bahasa gaul memang pertemanan. Logat aja mungkin, intonasi saja mungkin. Kalau Jawa kan lembut, Sunda lembut, Bugis agak seperti Batak mungkin ya, seperti Sumatera. Begitu juga perasaan. Gitu. Jadi kita harus tahu ada dari satu daerah yang kita kalau bicara sedikit walaupun tidak keras, tapi masuk di perasaan dia yang kurang bagus. Maka timbullah antipati dia terhadap komandannya. Komandannya telah menyakiti hatinya. Ada yang kita bicara keras-keras gitu, dia tidak tersinggung. Tergantung dari tipologi asal daerah dia itu. Kira-kira begitu. Berarti 36 tahun sebagai prajurit, Abang ini suka dukanya ya. Lebih banyak suka atau duka? Apa balance? Ya, sebetulnya nggak bisa kita ini ya, kita harus pandai membawa satu duka itu menjadi apa ya? Tidak akan berlarut ya. Dengan
katakanlah hal-hal yang menonjol kita rasakan di lapangan, terutama saat kita berada di daerah operasi. Ya kita bayangkan ya, misalnya di Papua. Kita mau bilang duka bagaimana? Kita hanya dibekali GPS, kemudian alat perhubungan rakal itu, kemudian GTE untuk berkomunikasi dengan heli, kemudian parang untuk babat alas. Kalau senjata itu sudah alat utama ya. Dan kita berjalan dari Arwanop. Kalau sekarang itu di Tembagapura lah, itu di mile 64 itu di Papua ya. Tembagapura, kita dari Arwanop itu berjalan sampai ke Enarotali, sampai ke Nabire. Itu kalau pesawat baling-baling itu 1 jam. Tapi kalau pesawat jet ya setengah jam, kira-kira begitu. Kalau heli itu bisa sampai 1,5 jam. Nah, manusia yang berjalan itu kita 9 bulan. 9 bulan tuh baru lihat langit, Mbak. Bukan baru lihat kota, bukan. Ya, begitulah rimbunnya hutan di Papua itu. Jadi kita berjalan dari Arwanop menuju ke Duma, Kopai, sampai ke Ilaga, Pugo, Webutu, Madi, Enarotali, Wagete, Monamani, sampai ke Topo. Kalau turun ke bawah sampai Nabire itu 9 bulan. Saya sampai hafal mati itu. Kenapa hafal? Ya saya lalui. Tapi kalau hutan itu kan identik sama binatang ya Bang? Ya. Itu binatang buas, Abang pernah nemukan atau apa? Disitulah anehnya hutan Papua. Sebegitu luasnya tinggal ada binatang buas. Oh. Dan sebegitu luasnya nggak pernah ada ular. Nggak ada ularnya. Yang ada ya kadal yang kalau orang sana bilang ular kaki 4. Tapi tidak pernah biawak gitu ya, biawak kecil gitu. Yang banyak apa? Burung-burung, Pak. Oh ya kan di hutan-hutannya Papua itu banyak burung-burung. Jadi sebetulnya Tuhan itu maha adil juga ya. Iya betul. Cuman Bang, aku tuh dari tadi cerita Abang itu ya 36 tahun itu kira-kira kalau untuk yang tentara-tentara sekarang itu lebih enak atau sama dengan yang Abang alami? Ya beda tugasnya ya, beda misinya ya. Oh gitu. Kalau misinya, kalau waktu dulu itu kan memang misinya memang kita apalagi dulu Raja Wali operasi itu memang kita mencari gerombolan ya, pengacau keamanan. Kalau bahasa politiknya dulu, GPK itu gerombolan pengacau keamanan, gitu ya. Resistance Movement Group, itu kalau kata orang Amerika itulah kira-kira. Jadi memang kita yang mencari. Kalau sekarang kan tugasnya pengamanan pemukiman, jadi statis dan banyak kerawanan justru. Kalau prajurit itu banyak statis, dia tidak memanfaatkan waktu-waktu untuk luang untuk patroli membersihkan wilayah pengamanannya. Lambat laun dia yang akan diserang. Karena sampai sekarang kan masih, kalau kita lihat berita-berita kan masih cukup ini ya, cukup panas dingin lah. Kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin. Tapi kalau saya sih berharap semoga lebih baik. Ya. Mudah-mudahan untuk generasi muda mendapatkan yang lebih baik. Gitu, ya, kalau kondisi kesejahteraannya jauh lebih enak. Yang sekarang karena memang kan negara kan makin lama makin banyak, makin maju. Ya. Sehingga teknologinya juga lebih canggih ya. Maka dukungan kepada prajurit pun tentu sudah lebih besar. Bukan karena kehebatan pucuk pimpinannya, bukan. Sehebat apapun pucuk pimpinan tertingginya, katakanlah Panglima TNI-nya, Kepala Stafnya, Angkatannya,
Ya kalau negara nggak punya uang, Betul, tetap aja nggak bisa. betul. Jadi yang membuat sejahtera itu adalah perekonomian negara. Oke. Gitu. Sekarang gini Bang, ini Ya, aku udah dari A, B, C, saya sudah bertanya. ya, Sekarang satu pertanyaan saya nih Bang, ya. apa yang akan Abang sampaikan kepada para generasi muda yang mau menjadi tentara, atau mau jadi koat, atau apalah gitu loh. Ya, Kira-kira apa yang disampaikan ya. untuk generasi muda yang mau ikut tentara? Tentu dua hal ya Mbak ya. Kita sahabat pojok tentara ya. Dua hal ya. Satu kepada masyarakat generasi muda ya, Ya, yang ingin berkarya di militer, betul. dan satu adalah kepada Ke prajurit. prajuritnya, ya kepada Ya, prajuritnya. Atau para komandan dan para ya, prajurit anggotanya. ini dua lagi. Ada. Kepada komandannya Dan para anggotanya. dan anggotanya. Oke. Sahabat, Mbak ini sepertinya jangan-jangan pensiunan kuat juga ya. Jadi jadi dia bertanyanya tajam-tajam juga ini. Ya. Cita-cita Bang, cita-cita mau jadi kuat, tapi nggak lulus. Jadinya penyanyi dangdut ya. Iya. Sahabat, kepada generasi pemuda, anak-anak muda yang ingin berkarya, bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, terutama di Angkatan Darat, siapkan mental terlebih dahulu, mental. Ya, betul, mental. Jadi mental kita, mindset kita, pikiran kita itu fokus dulu. Aku ingin jadi tentara, aku ingin berjuang melalui militer. Setelah itu baru, setelah mentalnya terbentuk kuat, baru mulailah hidup yang teratur, pelihara kedisiplinan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, teraturlah agar kita bisa konsisten dalam kedisiplinan. Yang ketiga, jaga kesehatan. Jangan rusak diri kalian. Begadang malam, buang-buang waktu yang tak perlu. Just kill the time. Jangan lakukan. Siapkan untuk menjadi seorang prajurit itu. Jangan rusak diri menggunakan obat-obat terlarang. Kemudian latihlah fisikmu sedini mungkin, karena memang di dalam kehidupan kemiliteran hari demi hari, waktu demi waktu bergelut terus dengan fisik gitu Mbak, karena memang fisik kita yang diperlukan. Tadi saya sudah cerita bagaimana prajurit itu bergerak 9 bulan dari Tembagapura, Arwanop sampai ke Wagete, Narotali, melewati beberapa checkpoint yang saya sampaikan tadi. Dan saya sudah sampaikan di mana titik dukanya di situ. Sulitnya dorongan logistik. Ini kita kembali mundur sedikit. Di Arwanop itu ketinggian itu di atas 10.000 feet. Heli tidak bisa lebih dari 10.000 feet untuk terbang lama, untuk menurunkan logistik. Logistik tadi itu ya. Maka dia hanya cepat saja akhirnya menaburkan logistik dengan cepat, sehingga banyak logistik yang terburai. Jadi kalau dia memberikan logistik untuk bekal 10 hari, maka dia harus siapkan untuk 1 bulan, sehingga sampai di bawah prajurit itu akan mengutipnya dengan jumlah yang sudah tinggal sedikit. Begitu sahabat, siapkanlah itu, karena itu yang akan kalian hadapi. Anak-anak muda, raihlah cita-cita ini. Yang kedua, kepada prajurit yang masih berdinas, baik anggota maupun komandan. Terutama komandan satuan lapangan, komandan batalion, komandan kompi, komandan detasmen, komandan peleton. Kenali anak buah secara utuh, hari demi hari,
bergaullah bersamanya hari demi hari, ikuti terus perkembangannya, datangi dia secara dekat. Kalau dia sudah berkeluarga, datangi keluarganya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu permasalahan yang ada pada dirinya. Ketika satu saat dia melakukan pelanggaran, kita tidak dengan mudah menghukumnya. Kita sudah tahu akar persoalannya. Tiadakan akar persoalan itu, maka dia akan tidak melanggar aturan. Tapi ketika dia melanggar aturan, jangan juga terlalu cepat kita melindunginya. Karena itu adalah sesuatu yang dikatakan popularitas murahan. Hukum tetap berjalan. Kemudian kepada prajurit, patuhlah kepada atasan, pada pimpinan, jauhkan sifat-sifat yang membangkang, sifat-sifat yang menjurus kepada perlawanan, mosi tidak percaya kepada pimpinan. Jauhkanlah sifat-sifat yang susah dikendalikan oleh pimpinan, karena semua itu untuk keamanan dan keselamatan kita. Sekali lagi, kompaklah antara komandan dengan bawahan, bawahan dengan komandan. Insya Allah, kemanapun kalian bertugas, kalian akan selamat dan kalian akan berhasil. Gitu, Mbak. Amin. Aduh, keren banget, luar biasa. Sahabat, itulah perjalanan hidup seorang Brigjen TNI Amrizal. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Di rumah juga tepuk tangan. Jadi Bang, kita akhiri ini. keren banget, Bang. Nah, kalau kita mengakhirinya, kita harus sama-sama sebutkan itu, Mbak. Ya. Pojok tentara, teladan Nusantara. 2 kali ya. Oke. Jadi tentara ini artinya bukan institusi, Mbak. Bukan tentara ya, bukan. Bukan yang Oke. tentara perang-perang itu bukan institusi. Iya. Ini hanya singkatan. Teladan Nusantara maksudnya. Ya. Oke. Tentara, teladan Nusantara. Kita sebut 2 kali ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Pojok tentara, teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok tentara, teladan Nusantara. Terima kasih, Mbak. Bang. Wah, luar biasa ini wawancara. Teladan Nusantara.